Jadi setuju kalau saya katakan tadi itu, kalau memang nggak bisa, nggak usah kawin dah, nggak usah, daripada celaka anak-anakmu nanti. Kasihan mereka. Kalau mereka suruh milih dan tahu begitu, dengarkan, mereka akan berkata, kenapa kamu melahirkan aku? Betul nggak? Pasti akan berkata itu, kenapa kamu melahirkan aku? Kalau memang kamu nggak becus. Bisa bayangkan kalau sampai anak-anak ngomong seperti itu pada orang tuanya. Maka itu papa mama, kita harus bertobat. Yang rajin berkelahi itu bertobat hari ini. Hidup dalam kebenaran. Anak-anak menantikan keharmonisan kita. Untuk apa saja. Memang karakter kita beda. Tidak begitu saya bicara pada beberapa orang, karena ada yang tanya, apakah kami suami istri pernah ribut bertengkar? Saya jawab pernah. Tuhan Yesus berkata gini, kalau memang menikah nggak mau bertengkar, kawinlah dengan mayat. Itu kata Tuhan. Kawin dengan mayat pasti aman rumah tangga. Jadi selama kawin dengan orang pasti akan ada ribut. Tapi kita harus bisa manage. Setiap kali saya doakan pernikahan, satu yang saya nggak pernah lupa adalah Tuhan, wisuda mereka jadi manajer konflik mulai hari ini. Ya, wisuda mereka. Di renungan sore hari ini ada artikel bagus dari Stephen Covey. Ya, untuk menghilangkan stres. Judulnya stres kalau nggak salah apa, managing anger, manage apa? Anger management. Oke, itu bagus sekali. Nah coba saudara baca, saya singkat, tapi itu betul. Jadi yang stres, letakkan beban itu. Jadi bukan beratnya air dalam gelas itu yang menentukan. Berapa lama kita megangnya, itu yang menentukan. Ya berarti tadi nggak pernah baca, itu kebiasaan jelek. Begitu percuma kok nyetak warta nggak dibaca. Ini saya tes berkali-kali. Kalau saya di gereja saya akan baca warta duluan, supaya saya tahu gereja itu kemana arahnya. Dan itu penting. Jadi kita harus baca. Maka itu kasihan anak-anak kita, jangan stres. Oke, kalau stres anak-anak kita akan kena dampaknya. Yang keempat, di mana tempatnya? Ayo pasang ini. Bukan, yang ketiga, yang keempat. And when you are getting up. Ya, waktu bangun. Kenapa waktu bangun tidur pun belajar? Saudara perhatikan, hampir 100% semua balita kalau bangun kenapa nangis? Betul nggak? Bayi itu kalau bangun pasti nangis. Kenapa? Karena mereka mau cerita. Ngimpi apa tadi itu? Maka itu mereka minta perhatian. Mana papa mamanya? Kok tidak ada di situ? Jadi jangan dibentak kalau nangis kecil rewel begitu. Wah kamu juga kecil rewel, mak lupa. Maka itu saya bilang kalau Tuhan kayak saya kecilan lagi orang itu. Jadi ingat dulu kayak apa kecilnya. Jadi waktu anak itu bangun nangis, itu memang Tuhan yang nyuruh. Karena mau belajar lagi hal yang baru. Papa mamanya sudah di situ untuk mengajar. Anak-anak itu perlu figur yang jelas. Bagian terakhir. Kita buka Yohanes pasal 1. Orang tua, inilah tugas kita. Yohanes pasal 1. Maaf ya, saudara jangan marah saya berkata ini. Kalau saudara dan saya sudah mendengar firman ini sampai Yohanes 1, tetap rajin berkelahi, matilah kamu dah, itu aja. Serius saya berkata, lebih baik mati kamu, jangan jadi papa mama dah. Terlalu saudara itu. Kalau sampai sudah dengar firman ini masih jadi suami istri rajin berkelahi, serius saya ngomong. Korban satu orang masuk neraka daripada sekian anak ini akan rusak hidupnya. Kira-kira saudara setuju saya ngomong seperti ini? Dengar. Karena saudara membuat menderita anak-anak itu. Yohanes 1 ayat 38. Tetapi Yesus menoleh ke belakang. Ia melihat bahwa mereka mengikuti dia. Lalu berkata kepada mereka, apakah yang kamu cari? Bahasa Inggrisnya apa? Kata itu. Ya, what do you want? Saudara dengar, semua manusia hidup dari masih bayi sampai orang itu sudah tua. Semua manusia hidup pasti cari sesuatu. Betul nggak? Cepat jawab ya atau tidak? Walaupun sudah pensiun, kita nggak kerja lagi, tetap cari sesuatu. Jadi selama manusia hidup itu pasti mencari sesuatu. Bayi-bayi saya nangis karena cari sesuatu. Nah,
yang ditanyakan Tuhan Yesus ini adalah pertanyaan universal. Semua manusia pasti punya pertanyaan. Cari apa? Apa saja? Cari apa? Saudara, mari kita lihat jawaban mereka. Kata mereka kepadanya, Rabi, artinya guru, di manakah engkau tinggal? Bahasa Inggrisnya bilang apa? They replied, Rabbi, which means teacher, where are you staying? Di manakah engkau tinggal? Saudara, firman ini saya temukan berapa belas tahun yang lalu. Saya kagum sekali. Waktu itu Tuhan saya membuat saya berpikir tentang setan yang makin merusak banyak keluarga itu. Di manakah engkau tinggal? Saya tanya kepada saudara, menurut saudara, Yesus pernah beli rumah enggak? Siapa jawab, dia pernah kontrak? Enggak juga. Selama dia hidup, dia itu numpang. Nah, ini pertanyaan aneh. Rumahmu di mana? Itu pertanyaan mereka. Di mana engkau tinggal? Ia berkata kepada mereka, ayat 39, marilah, dan kamu akan melihatnya. Mereka pun datang dan melihat di mana Yesus tinggal. Dan hari itu mereka tinggal bersama-sama dengan dia. Waktu itu kira-kira pukul 4. Nah, ini yang mengganggu pikiran saya. Mereka tinggal dengan Yesus di rumahnya. Di mana ini? Sampai suatu saat, saudara, kembali belajar dari anak-anak. Dengarkan ya. Siapa masih ingat? Kalau anak-anak itu kita ajak pergi ke tempat yang ramai sekalipun, makanannya banyak, permen banyak, ada hiburan yang ramai sekali. Kalau mereka sudah capek, mereka punya satu kata sakti yang papa mama nggak bisa nolak. Ngomong apa mereka? Nah, pulang. Kalau anak-anak sudah bilang pulang, walaupun papa mamanya masih mau main terus, betul, harus pulang. Nah, dari kata itu saya menemukan rahasia ayat ini. Dan waktu Roh Kudus bukakan, saya menangis. Dengarkan, saudara, dalam bahasa Inggris kita menemukan dua kata ini, dan dalam bahasa Indonesia kita nggak ketemu terjemahan yang tepat. Dalam bahasa Inggris ada kata a house dan a home, betul? Kita bahasa Indonesia cuma ada kata rumah. Padahal a home itu bukan rumah. A house itu rumah, karena buildingnya, karena bentuknya. Percayakah saudara, semua house itu bukan home? Jawab iya atau tidak? Semua house itu bukan home. Nah, Ulangan 6 yang kita pelajari barusan itu a home, bukan a house. Ketika anak-anak berkata pulang, itu bukan a house yang dia maksud pulang. Betul tidak? Rumah yang adalah a home. Bahkan bukan cuma anak-anak, semua kita juga. Ini saya bicara secara umum. Ya. Kalau ada orang ikut tour, sekalipun tidurnya semua di hotel bintang 5 plus, bukan bintang 7, sakit kepala namanya. Bintang 5 plus, mewah hotel itu, makanannya enak. Kenapa semua orang bilang, tetap lebih enak di rumah sendiri? Loh, ya atau tidak? Coba jawab itu. Kenapa? Ayo siapa bisa jawab? Kenapa ada kata home sweet home? Coba jawab kenapa? Kenapa? Padahal rumahnya maaf jelek sekali dibanding hotel bintang 5 plus itu. Tapi kenapa lebih enak di rumah sendiri? Iya, kata nyaman. Apa nyaman? Suasananya apalagi? Nah, ini, itu dia saya tunggu. Di rumah itu bisa bebas, mau nggak pakai baju pun nggak ada yang ngelarang. Ya betul, nggak di rumah kok. Mau gulung-gulung di lantai juga silakan. Betul. Mau makan naik ke atas meja langsung silakan. Ada kata comfortable, pernah kata itu? Rasa nyaman, bebas. Nah, itu yang dicari. Nah, siapa dalam dunia ini yang bisa membuat a house jadi a home? Dengarkan, jawabannya cuma satu, papa mama. Hanya 2 orang itu. Tapi 2 orang ini juga
yang bisa buat neraka di rumah itu.